Oke sob, di tangan saya sudah ada dua buah regulator. Yang ini adalah Miyako 206 dan ini adalah Zeppelin 189A. Nah, sesuai judul, kali ini kita akan adu dua buah regulator tekanan rendah ini untuk mencari tahu manakah yang terbaik, tentu saja melalui penilaian dari channel Berbagi Dunia. Yuk, mari mulai. Oke, sebelumnya saya informasikan kepada kalian, awalnya ini niatan videonya adalah membandingkan 3 regulator sekaligus ya. Jadi ada regulator yang ketiga yang ingin langsung saya masukkan untuk saya adu, yaitu regulator yang di kotak ini. Nah, namun batal dikarenakan rentang harganya ini sudah tidak cocok untuk yang regulator ini. Takutnya banyak yang komplain dan menganggap ini tidak adil. Ya udah, ini saya kesampingkan dulu. Nah, nanti kita akan cari mana yang cocok untuk diadu dengan regulator yang ini ya. Oke, satu lagi yang mesti kalian ingat, di sini kita tidak mencari mana regulator yang jelek ya. Karena seperti halnya disetujui banyak orang bahwa tidak ada produk satupun di dunia ini yang sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangan sobat ya. Nah, kelebihan dan kekurangan ini yang mau kita cari, yang nantinya kita bisa ambil kesimpulan buat kalian masing-masing ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan perbandingannya. Oke, kalian yang belum tahu lingkar dalam regulator adalah maksudnya yang ini ya. Oke, jadi berapa besar diameternya. Nah, yang ini tadi, ini berhubungan dengan bagian yang ini ya, valve di tabung gas. Nah, seperti halnya kalian tahu bahwa valve tabung gas ini tidak besarnya sama ya. Kadang kita jumpai regulator itu yang valve-nya ini sangat-sangat besar sehingga pada saat kita masukkan regulator terasa kesempitan. Nah, kalau ternyata pada saat kita ukur ya, ada regulator yang lebih besar dari yang satunya, maka dapat dipastikan saat kita menemukan atau mendapatkan tabung gas yang valve-nya lebih besar, maka yang punya diameter lebih besar itu akan lebih mudah masuknya. Nah, yang lebih kecil pasti lebih sempit sobat. Nah, yuk langsung kita mulai ukur. Kita mulai dari Miyako ini dulu ya. Oke, sudah 00. Oke, seperti kalian lihat ini besarnya 20,3 mm. Sekarang Optimus. Ternyata besarnya ini 20,4 mm. Berarti lebih besar 0,1 mm. Nah, artinya kalau ternyata valve tabung gasnya itu lebih besar atau lebih sempit, ini lebih mudah masuk ya. Begitu juga sebaliknya. Oke, bicara masalah bobot atau berat regulator, menurut saya ini sesuatu yang menarik juga ya. Karena kalau kalian perhatikan ini kan regulatornya besarnya hampir sama ya keduanya ya. Nah, kalau kita timbang ternyata ada satu regulator yang lebih berat dibanding regulator yang lainnya, maka secara teknis kita bisa meyakini bahwa regulator yang lebih berat punya komposisi logam yang lebih padat. Nah, seperti itu kan seharusnya. Nah, namun mohon maaf untuk video kali ini saya tidak bisa melakukan penimbangan pada dua buah regulator ini karena kebetulan timbangan yang biasa dipakai istri saya ternyata pada saat saya coba tadi tidak berfungsi dengan baik. Nah, tapi gini loh ya, kalau kita angkat dengan tangan nih, bagi kalian yang memang terbiasa mengangkat beban atau biasa menimbang barang, kalian akan tahu ya, pada saat kita angkat seperti ini, kita timbang dengan tangan, kita akan tahu bahwa regulator Optimus ini memang sedikit lebih berat beberapa gram dari regulator Miyako. Nah, artinya apa? Kalian tahu sendiri ya. Oke, sekarang saya akan putar masing-masing tombol regulatornya. Kita akan lihat feelingnya ya pada saat diputar. Apakah terasa lembek, apakah terasa biasa-biasa aja, atau malah terasa sangat berat atau keras ya. Nah, saya mulai dari regulator yang Optimus kembali ya. Nah, akan saya putar. Oke, jadi ini terasa apa ya, boleh dibilang, bisa dibilang kokoh, tapi bisa juga terasa keras ya. Kalau untuk tangan-tangan cewek saya bilang ini cukup keras ya, cukup keras. Oke. Nah, sekarang untuk regulator Miyako. Nah, untuk regulator Miyako ini terasa nggak keras ya. Boleh dikategorikan ini termasuk yang ringan lembut.
Oke. Nah, tapi belum selesai kan? Kita akan coba pasang ke regulator dan kita coba putar ya. Ini karet silikon yang berwarna putih ini jauh lebih bagus ya daripada yang berwarna merah. Nah, kalau kalian belum punya, mending kalian beli untuk cadangan ya. Sekarang saya coba gantian yang Miyako. Nah, ini tabung gasnya kosong. Jadi nggak akan ada keluar suara anginnya, sobat ya. Oke, ini sama seperti tadi. Jadi hampir tidak mengeluarkan tenaga yang banyak untuk kita memasangnya ke tabung gas ya. Sekarang yang Optimus. Nah, jadi pada saat kita pasang ke tabung gas, memang benar-benar lebih keras dan lebih berat dari regulator Miyako. Oke, sekarang kita bandingkan isi dari komponen tiap-tiap regulator ya. Artinya ya kita harus bongkar bagian yang sini. Kita mulai bongkar dari Miyako dulu ya. Nah, sekarang giliran Zeppelin. Nah, ini regulator Zeppelin belum pernah saya bongkar sama sekali. Jadi segelnya masih benar-benar kuat ya. Kita harus kelupas dulu. Oke, sudah bisa kita lihat perbedaannya ya. Nah, perbedaannya bukan masalah warnanya ya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat dari kualitas as tombol masing-masing. Nah, untuk Optimus ini menggunakan as yang terbuat dari besi. Sedangkan untuk Miyako 206 ini terbuat dari plastik ya. Nah, masing-masing penggunaan bahan yang berbeda tentunya punya niatan yang berbeda juga ya. Oke, akan saya terangkan ya. Nah, jadi ini menurut versi saya, penggunaan plastik ya pada as dari regulator Miyako ini menurut saya ini untuk mengantisipasi bagian pengait regulator yang gampang terkikis. Oke ya. Nah, kalau kita menggunakan besi dikarenakan besinya ini pasti juga keras asnya, ini kan secara teori gampang terkikis. Tapi kalau menggunakan plastik pasti ini akan lambat terkikis. Jadi secara teori kalau untuk keawetan pengait ini pastinya regulator Miyako ini menang. Oke. Nah, tapi semua itu pasti ada efeknya sobat ya. Nah, jadi dari beberapa pengalaman kalau berdasarkan yang ada ini regulator yang asnya terbuat dari plastik ini lebih beresiko untuk mengalami patah di bagian dalam. Nah, berbeda dengan halnya untuk yang terbuat dari besi. Kalaupun patah, ini resiko patahnya lebih kecil. Dan kalau patah di bagian pangkal, ini lebih gampang dilepas ketimbang yang ini ya. Ini agak lebih sulit untuk melepasnya. Nah, lalu sebenarnya mana yang terbaik ini? Apakah yang terbuat asli dari besi atau terbuat dari plastik? Nah, kalau dulu sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, di mana produsen dari pengait ini belum tersebar dan belum terjual di toko-toko, saya sih lebih menganggap ini sesuatu yang keren ya, karena inovasi yang baru dengan menggunakan plastik ini bisa lebih awet. Nah, tapi itu tidak sekarang ya. Pengait itu sekarang sudah terjual banyak di toko-toko online ya. Jadi menurut saya sih kalau ini menggunakan as dan gampang rusak, ini kan kita tinggal ganti daripada mengambil resiko ya, mengalami patah pada as dan kita kesulitan untuk membuka regulatornya, bahkan terpaksa membuang regulator, itu kan akan lebih sayang ya. Jadi menurut saya yang menggunakan as besi itu jauh lebih efektif untuk zaman sekarang ya. Oke, kalau untuk masalah lubang sirkulasi ini menurut saya Optimus sedikit lebih mengungguli dari Miyako ya. Nah, kalau kalian lihat lubang sirkulasi ini diletakkan di bagian samping dan seperti ini ya. Di atasnya dibuat tonjolan. Nah, dengan kondisi seperti ini debu, air akan lebih sulit masuk.
Berbeda dengan regulator Miyako, ini lubangnya walaupun agak di samping tapi dibuat lebih besar ya. Oke, dengan posisi yang miring seperti ini, debu dan kotoran ya lebih berisiko gampang masuk. Oke, untuk pembahasan yang terakhir ini boleh dibilang penting nggak penting sih. Kalau memang kalian itu ekonominya cukup, keadaan dananya selalu tersedia, dan nggak suka otak-atik, itu tentu saja yang terakhir ini sesuatu poin yang tidak penting. Nah, tapi kalau kalian adalah orang yang ingin selalu mengeksplorasi tentang fungsi-fungsi sesuatu produk, kemudian pingin tahu dan pingin mendapatkan hal yang lebih, tentu ini sesuatu yang sangat penting. Nah, hal tersebut apa? Yaitu di bagian atasnya ini, sobat. Nah, jadi untuk yang regulator Miyako, regulatornya ini di bagian atas. Kalau kalian mau lihat, ini bisa dibuka, sobat. Oke, nah seperti ini. Langsung akan kelihatan baut plastik tekanan gasnya. Nah, bagi kalian yang belum tahu, pada saat kita putar tombol plastik ini ke kanan atau searah jarum jam, maka tekanan yang dihasilkan oleh regulator gas ini akan semakin besar. Dan ujung-ujungnya api yang di regulator akan semakin besar pula. Nah, kalau kita putar ke kiri, sebaliknya, tekanan gas akan semakin mengecil dan api di kompor gas juga akan mengecil juga. Nah, lalu permasalahannya apa yang kita dapatkan di regulator Miyako ini tidak akan kita dapatkan di regulator Optimus ini. Oke, sekarang saya akan bongkar. Benarkah apa yang saya sebut? Nah, seperti ini. Jadi bagian atasnya ini tertutup, tidak kelihatan baut plastiknya ya. Oke, mengambil kesimpulan di video ini tentang mana regulator yang bisa mengungguli antara satu dan yang lain ini agak sulit ya. Karena seperti kita lihat sama-sama tadi, kelebihan dan kekurangannya ini berimbang. Nah, hanya saja kalau saya dimintai memberikan sedikit saran, apabila kalian adalah ibu-ibu rumah tangga yang memang suaminya hobi otak-atik, kemudian kalian sering pasang gas sendiri, tentu lebih saya menyarankan untuk menggunakan regulator Miyako ini ya. Ini putarannya kan nggak begitu keras ya. Lagi pula kalau yang suaminya hobi otak-atik, bagian atas ini bisa kita eksplorasi. Nah, kalau misalnya terganjal kenyamanannya karena menggunakan tombol yang terbuat asnya dari plastik, ini kan kita bisa ganti tombolnya menggunakan tombol yang terbuat dari besi asnya. Sekarang sudah banyak kok tersedia di toko-toko online. Kalian cek saja link pembelian, nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya. Nah, sedangkan untuk regulator Optimus ini lebih saya sarankan untuk kalian yang memang lebih mapan ya, punya asisten rumah tangga, kalian nggak masang sendiri regulatornya, jadi kalian nggak akan merasakan bahwa pada saat memasang regulator ini terasa keras ya. Dan kemudian karena kalian memang lebih mapan perekonomiannya, kalian tentu tidak akan pusing kan kalau misalnya regulator ini mengalami kerusakan, jadi bisa kalian buang saja ya. Oke, nah bagaimana menurut kalian tentang video kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini ya. Nah, jika ingin mendapatkan informasi tambahan, cek saja kolom deskripsi yang ada di bagian bawah video ini juga ya. Nah, mudah-mudahan video ini memberikan manfaat bagi kita semua ya. Ingat, bagi kalian yang ingin nonton video-video saya lainnya, silahkan kalian klik saja gambar-gambar video yang muncul ini. Jika suka dengan video ini, berikan like dan jangan lupa untuk subscribe. Kita berjumpa di video berikutnya. Wassalam.